mengisahkan tentang dua orang wanita yang sedang melakukan perjalanan di suatu daerah antah berantah. Namun tiba-tiba perjalanan ini berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang menakutkan akibat teror yang terus-menerus mereka alami. Seperti apa ketegangan film ini? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Inilah Sang Perusak. Film dimulai dengan sebuah mobil yang sedang mogok di sebuah jalan antah berantah. Terlihat bapak-bapak yang sedang mencoba memperbaiki, sementara istrinya menunggu di dalam mobil. Namun sayangnya ia tidak berhasil memperbaikinya dan terpaksa hanya bisa menunggu bantuan. Scene pun beralih ke dua orang wanita yang sedang mengendarai sebuah mobil Mustang merah. Mereka bernama Emily dan Leslie. Mereka berasal dari Washington dan sedang menuju ke Palm Springs untuk berlibur. Pada suatu saat mereka melihat ada seorang pria yang ingin menumpang. Leslie pun melambaikan tangannya, namun Emily tidak berhenti karena ia menganggap bisa saja pria itu membahayakannya. Leslie yang selama perjalanan menenggak bandrek susu pun tiba-tiba pindah ke jok belakang untuk mengambil bandrek susu lagi dan hampir saja menyebabkan kecelakaan. Alhamdulillahnya Emily masih bisa mengendalikan mobilnya. Dalam keadaan setengah bokma, Leslie tiba-tiba menyuruh Emily untuk menghentikan mobilnya dan menyuruh Emily untuk mengambil jalan yang ada di sebelah kirinya. Karena ternyata sinyal GPS hilang dari beberapa kilometer yang lalu. Oh my God, stop! It'll be an adventure for Ron. Emily pun akhirnya mengikuti saran Leslie lalu mengambil jalan ke kiri dan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan Leslie pun tertidur sementara Emily mengemudikan mobil dengan tenang. Namun tiba-tiba di depannya ada sebuah truk derek yang sedang menarik mobil dan berjalan lambat. Karena merasa terganggu dengan truk itu, mereka berusaha menyusulnya. Namun karena banyaknya tikungan, membuat Emily agak kesulitan untuk menyalipnya. Akhirnya Emily berhasil menyalip dan melanjutkan perjalanannya. So what are you waiting for, girl? Pass him. Mereka pun akhirnya berhenti di sebuah Pertamini untuk mengisi bahan bakar. Dan ketika Leslie pergi ke kamar mandi, tiba-tiba truk derek tadi pun datang dan ikut berhenti di tempat itu. Emily yang penasaran dengan pengemudi truk itu berusaha memperhatikan, namun petugas pom bensin yang sedang membersihkan kaca malah membuat pandangan Emily tertutup. Emily kemudian keluar dari mobil untuk mencari udara segar dan mencoba melihat pengemudi itu lagi, namun ia hanya bisa melihat sepatu botnya saja. Di sisi lain, dari dalam kabin truk, si pengemudi truk ternyata sedang memperhatikan Emily dan Leslie yang sedang berada di luar. Selesai mengisi bahan bakar, Emily pun hendak pergi, namun ia diperingatkan oleh petugas pom bensin bahwa oli mesinnya hampir habis. Namun Leslie yang tidak ingin berada di belakang truk itu lagi meminta Emily untuk pergi secepatnya. I think we should leave now before who gets back on the road. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan, namun tak berselang lama mereka terkejut kembali ketika pengemudi truk tiba-tiba muncul dengan kecepatan tinggi dan menyalip mobil mereka. Tapi bukannya meninggalkannya, truk itu malah melambat dan pengemudinya memberi isyarat kepada mereka untuk menyalipnya. Hal itu tentu membuat Emily menjadi kebingungan karena truk itu baru saja menyalip mereka. Ketika Emily berusaha untuk menyalipnya, sebuah mobil datang dari arah berlawanan yang membuat hampir saja terjadi kecelakaan. What's going on? Karena tidak tahan dengan bau asap yang datang dari truk derek itu, Emily pun berusaha menyalip dan akhirnya ia pun berhasil melewati truk itu. Namun karena sudah kesal dengan perilaku pengemudi truk yang menyebalkan, Leslie pun membuka kaca jendelanya dan melemparkan sebuah botol ke depan truk itu. Hal itu tentu saja membuat pengemudi truk menjadi marah dan membunyikan klaksonnya keras-keras.
Setelah berhasil menyalip truk itu, mereka pun menjadi tenang dan bisa menikmati perjalanan. Namun lagi-lagi truk derek itu muncul dan mendekati mereka hingga sangat dekat. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi ketakutan. Namun alhamdulillahnya truk itu hanya menyalip mereka. Mereka berdua pun menjadi kebingungan karena lagi-lagi truk itu melambat. Merasa dipermainkan, Emily pun berniat untuk menyalip truk itu lagi. Namun kali ini truk itu malah menghalangi jalan dan berjalan zigzag. Merasa truk itu membahayakan, Emily pun masuk ke jalan alternatif kecil di sebelah jalan dan menambah kecepatannya supaya bisa mendahului dan memotong jalur truk itu di depan. Akhirnya mereka pun berhasil mendahului truk derek itu. Namun lagi-lagi truk derek itu datang dari belakang. Emily mempercepat mobilnya dan mencoba meninggalkan truk itu. Namun pengemudi gila itu berhasil mendekat lagi. Karena merasa ketakutan, Emily pun mempercepat laju mobilnya dan masuk ke sebuah perkampungan kecil di pinggir jalan. Namun hampir saja Emily menabrak anak-anak yang sedang bermain. Karena merasa truk itu sudah lewat, mereka pun mampir ke sebuah warung kopi untuk makan dan menenangkan diri. Namun lagi-lagi Emily dibuat terkejut karena melihat truk itu berhenti di belakang mobilnya. Mencoba untuk tetap tenang, dia melihat sekeliling dan memperhatikan orang-orang yang ada di situ. Dengan mengecek sepatu bot mereka yang merupakan satu-satunya hal yang bisa dia lihat dari pengemudi truk gila itu ketika mereka sedang di pompa bensin. Dan akhirnya Emily pun melihat ada dua orang yang menggunakan sepatu yang sama dengan sepatu si pengemudi truk tadi. Salah satu pria itu berjalan keluar dan ternyata ia mengendarai mobil yang lain. Emily yang curiga pada pria yang satu lagi, sebut saja Bambang. Ia pun akhirnya mendatanginya dan menyuruhnya menghentikan kegilaan ini. Namun dia tampaknya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Emily. Emily pun menjadi kesal dan membuang sandwichnya. Tentu saja hal ini membuat Bambang menjadi marah dan pergi dari tempat itu. Mereka pun terus memperhatikan Bambang sampai akhirnya mereka pun terkejut karena Bambang bukanlah pengemudi truk derek itu. Tiba-tiba truk derek itu pun bergerak. Leslie dan Emily pun berlari mencoba menghentikan, namun truk itu tetap berjalan meninggalkannya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun kembali ketakutan karena jauh di depan melihat sebuah kendaraan seperti truk. Ternyata itu hanya mobil pickup biasa dan saat itu pengemudinya pun sebut saja Mulyono memberi isyarat agar mereka lewat. Namun beberapa saat kemudian mereka menemukan mobil orange yang selama ini ditarik oleh truk derek ditinggalkan di tengah jalan di sebuah jembatan. Karena merasa penasaran, Emily dan Leslie pun turun untuk memeriksa dan memberikan aba-aba kepada Mulyono untuk berhenti. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan mobil itu. Emily segera masuk ke dalam mobil orange itu dan Mulyono tetap berada di luar. Di saat yang bersamaan sebuah kereta pun lewat yang membuat suara menjadi sangat bising. Namun tiba-tiba truk derek terkutuk itu pun sudah ada di belakang Emily yang langsung menabrak dan mendorong mobil orange itu sampai ke ujung jembatan. Sontak Emily pun kaget dan sangat ketakutan. Untungnya dia berhasil keluar tepat waktu dan segera masuk ke mobilnya dan segera kabur meninggalkan truk itu. Namun tidak lama truk itu sudah mendekati mereka lagi. Leslie yang melihat truk itu pun segera melaju lebih cepat. Namun sayangnya salah satu ban mereka bocor dan terpaksa harus berhenti. Truk itu semakin mendekat, tapi alhamdulillahnya truk itu tidak berhenti dan malah melewatinya. Beberapa saat kemudian Emily mencoba mengganti ban, namun ternyata truk terkutuk itu sedang mengawasi dan mendekat ke arahnya. Emily dan Leslie yang ketakutan pun langsung lari keluar dari jalan, namun sayangnya Emily tersandung dan kepalanya terbentur hingga pingsan. Singkat cerita, Emily pun kembali sadar, namun Leslie tidak ada di situ. Emily pun langsung berlari ke arah mobilnya. Alangkah kagetnya ia melihat ternyata ban mobilnya sudah diganti oleh seseorang. Tetapi ia tetap tidak bisa menemukan Leslie dimanapun. Emily yang merasa marah mencoba melawan rasa takutnya. Ia mencoba mengejar truk derek itu untuk mencari Leslie. Tidak butuh waktu lama, Emily pun berhasil menemukan truk itu sedang berhenti di sebuah tempat. Ia pun segera turun mendekati truk dan berteriak memanggil Leslie. Kemudian truk itu pun maju bergerak tidak membiarkan Emily mendekat. Emily yang merasa frustasi pun kembali ke mobilnya. Namun tiba-tiba truk derek itu mundur dengan cepat dan akan menabrak mobilnya. Dengan panik Emily langsung pergi dari tempat itu.
Beberapa saat kemudian dia melihat tanda telepon umum hingga dia berhenti dan bersembunyi menghindari supir truk yang melewatinya. Emily mencoba menelepon, namun ini hanya sebuah telepon rusak yang tidak bisa digunakan. Sambil berpikir, Emily pun mencoba untuk tenang dan berniat istirahat sebentar di dalam mobil. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan seseorang yang menggedor kaca mobilnya, dan ternyata itu adalah Leslie yang ketakutan. Namun dengan tatapan yang mengerikan, Leslie mengatakan bahwa dia datang dengan supir truk terkutuk itu. Lalu tiba-tiba ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk. Emily pun terbangun dan mendapati ternyata hari sudah malam. Ia lalu melanjutkan perjalanan dan lagi-lagi sebuah truk datang menghantuinya. Namun alhamdulillahnya di sebuah jalan ia melihat sebuah mobil polisi dan Emily pun langsung menghentikan mobilnya. Emily pun langsung keluar dari mobil dan segera memberitahu Pak Polisi bahwa ada orang asing yang menculik temannya dan sekarang sedang mengejarnya. Bukannya gercep menolong, Pak Polisi ini malah menodongkan senjata ke arah Emily dan meminta Emily untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Tiba-tiba truk itu muncul dan menabrak Pak Pol Oon itu. Nah kan, baru tahu sekarang, pada udah dibilangin dari tadi. Cuk! Here they are. Emily yang sangat ketakutan pun berusaha memberanikan diri untuk mengambil pistol polisi tadi. Namun dengan santainya, supir truk gila tadi kembali dan menarik mobil polisi itu. Emily pun segera masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobilnya lagi. Dan dia menyadari bahwa bahan bakarnya sudah hampir habis. Alhamdulillah beberapa saat kemudian dia menemukan sebuah pompa bensin. Namun pria itu mengatakan mereka sudah tutup. Karena panik, Emily pun menodongkan pistol dan memintanya untuk segera mengisi pertalit. Di situ dia melihat ada sebuah telepon umum. Emily pun segera menghubungi polsek sekitar. Namun lagi-lagi ia disuruh untuk menunggu antrean dan malah diminta menyebutkan nama, alamat, dan nomor telepon untuk diverifikasi terlebih dahulu. Halah, kelamaan dong Pak Polisi. Dan tiba-tiba truk itu datang dengan kecepatan tinggi ke arahnya dan langsung menabrak bilik telepon umum itu. Emily masuk ke dalam mobil dan segera kembali mengendarai mobilnya. Sampai suatu saat muncul sebuah truk di belakangnya. Ia membiarkan truk itu lewat agar bisa menembaknya. Tapi ternyata itu bukan truk derek gila yang sedang mengejarnya. Namun tiba-tiba truk derek gila itu kembali datang dan kali ini benar-benar menabrakkan mobilnya dengan mobil Emily. Merasa putus asa, Emily pun memaksa memotong jalur truk yang ada di depannya yang membuat truk itu kehilangan kendali. Namun sialnya Emily mendapati indikator oli mobilnya menyala yang tentu saja membuat mobilnya tidak bisa berlari kencang. Setelah berkendara semalaman akhirnya pagi pun tiba, namun lagi-lagi truk derek itu mendekat. Namun kali ini Emily memiliki sebuah rencana. Ia menginjak pedal gasnya dalam-dalam dan segera berputar arah. Ternyata Emily berencana menabrakkan mobilnya ke arah truk itu. Emily pun tetap bertahan pada posisinya sampai akhirnya truk itu menghindar dan menyebabkannya terperosok ke tebing. Choice. Melihat itu, Emily pun segera turun dari mobil dan berteriak memanggil Leslie sambil menodongkan pistolnya ke arah truk itu. Dia berpikir Leslie ada di dalam truk itu, namun tiba-tiba ia mendengar suara telepon berbunyi dan segera berlari kembali ke arah mobilnya. Namun ia terkejut, ternyata bukan berasal dari HP miliknya, melainkan dari dalam bagasi. Dan betapa terkejutnya, ternyata HP itu adalah milik Leslie. Dan ia pun menemukan Leslie yang sudah tidak bernyawa berada di dalam bagasi mobilnya. Merasa marah dan depresi, Emily pun segera masuk ke dalam mobil dan memutuskan untuk mendorong truk itu ke dalam jurang. Alhamdulillah ia berhasil menjatuhkan truk terkutuk itu dan segera pergi meninggalkannya. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, semarah-marahnya kita di jalan, jangan sekali-kali melempar botol ke mobil orang lain, karena kita tidak pernah tahu orang seperti apa yang kita hadapi. Untuk keselamatan lebih baik mengalah, karena bagaimanapun keluarga tercinta yang sedang menunggu kita di rumah adalah lebih penting dari segalanya. Saya Tom beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan hati-hati di jalan dan tetap waspada. Wassalam. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.